Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Satria di my YouTube channel. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuatkan tutorial mengenai belajar metode numerik menggunakan pemrograman MATLAB. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan lebih jauh mengenai program MATLAB, kalian harus mendownload dulu program atau software dari MATLAB ini. Di sini saya menggunakan MATLAB R15 2015. Jadi kita akan menjalankan MATLAB ini. Nah, ini yang saya gunakan itu MATLAB dengan 2015A dengan 64 bit. Nah, ini adalah tampilan utama dari MATLAB. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan mengenai MATLAB, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu MATLAB. Ya, jadi MATLAB ini merupakan singkatan dari Matrix Laboratory yang dikembangkan oleh MathWorks. Ya, jadi MATLAB ini termasuk bahasa pemrograman tinggi. Ya, jadi MATLAB dikembangkan sebagai bahasa pemrograman sekaligus sebagai alat visualisasi yang menawarkan banyak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang langsung berhubungan dengan disiplin ilmu matematika seperti bidang rekayasa teknik, fisika, statistika, komputasi, dan modeling. Nah, jadi pada platform MATLAB ini itu terdiri dari beberapa jenis. Ya, jadi tampilan desktop pada MATLAB R2015A ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan current folder. Yang kedua itu ada yang dinamakan dengan toolscript. Ini ada toolscript. Yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan command window. Nah, yang keempat itu ada yang dinamakan dengan workspace. Ya, yang kelima ini adalah tampilan dari command windows. Nah, apa itu? Mari kita bahas atau kita kupas sedikit demi sedikit. Yang pertama itu current folder. Jadi current folder ini berfungsi untuk sebagai menentukan lokasi folder yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk toolscript ini adalah tombol-tombol perintah yang nantinya ketika kita menjalankan, ini adalah tombol-tombol dan fungsi-fungsi perintah dari MATLAB R2015A ini. Yang ketiga, ini adalah jendela perintah utama. Nah, jadi apabila kita melakukan pengkodingan atau pemrograman, kita akan melakukannya di command window. Yang keempat itu ada workspace. Ya, jadi workspace ini adalah lokasi variabel yang akan kita gunakan nanti. Nah, yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan command history. Nah, jadi untuk merekam perintah yang sebelumnya telah dilakukan nanti akan dilihat pada command history. Nah, mungkin hanya itu dulu yang pembahasan sedikit mengenai MATLAB. Kita mencoba untuk melakukan codingan menggunakan command windows ini. Nah, jadi command window ini adalah untuk membuat variabel-variabel.
seperti variabel A sama dengan 4, artinya A ini adalah 4. Nah, di sini kita bisa melakukan komputisi matematik atau penjumlah, pembagian, perkalian, dan pengurangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dasar menggunakan command Windows ini. Yang pertama itu sudah saya buat sebagai 4, di mana variabel A ini adalah 4. Jadi kita menulis kode metrik ini dimulai dengan klik pada penunjuk dari command prompt ini. Jadi tombol enter yang nantinya kita gunakan untuk menjalankan kode atau menjalankan kedengarannya. Nah, di sini saya akan membuat tanda koma. Jadi beberapa kode perintah dapat ditulis dengan satu baris kode dan dipisahkan dengan tanda koma, seperti A sama dengan 4 dan B sama dengan 5. Selanjutnya kita jalankan. Nah, dia akan terpisah. Jadi tanda koma di sini berfungsi untuk memisahkan variabel A dan B. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menghapus program yang sudah kita jalankan, kita bisa membuat di command prompt-nya menggunakan command ketik clc, ya. Kalau kita buat clc-nya huruf besar, dia akan jadi error, ya. Jadi variabel clc ini fungsinya tidak ada, nanti dia akan error. Nah, untuk yang aslinya itu kita menggunakan huruf kecil semua. Jadi penentuan huruf besar kecil ini sangat menentukan pada pemrograman MATLAB ini. Nah, dia akan terhapus. Itu adalah koreksi otomatis. Ya, jadi MATLAB dapat melakukan koreksi kode saat terjadi kesalahan ketik, dan Anda dapat mengulang eksekusi perintah tersebut. Selanjutnya kita menggunakan fundamental dari penulisan Sinta MATLAB. Jadi titik koma kita menggunakan semikolon atau dalam kurung itu titik koma. Jadi semikolon ini digunakan untuk menghilangkan perintah tanpa menampilkan output langsung dari command Windows. Nah, jadi semikolon ini juga digunakan untuk menjalankan banyak perintah. Semikolon tidak menampilkan output langsung pada nantinya pada command Windows, seperti X sama dengan 2, semikolon, B sama dengan 5, dan C sama dengan 7, kemudian yang terakhir D sama dengan 9, koma. Selanjutnya kita buat X ditambah D ditambah C ditambah D, C, hasilnya 23. Nah, ini adalah penggunaan semikolon. Itu adalah fungsi-fungsi dari perintah yang terdiri dari command Windows.
ya. Nah, kita juga bisa membuatnya lagi, dimana yang paling dasar itu ketika variabel A sama dengan 4, maka variabel A ini adalah 4. Nah, selanjutnya kita buat dari variabel B sama dengan 5. Variabel B sama dengan 5, jadi variabel B adalah 5. Kita bisa melakukan penjumlahan atau pengurangan pembagian pada pemrograman ini. Nah, selanjutnya kita membuat command Windows pada variabel-variabel berikut. Nah, ketika A sama dengan 7, maka variabel A adalah 7. Nah, selanjutnya ketika B sama dengan 8, maka variabel B adalah 8. Kita juga bisa melakukan penjumlahan Z sama dengan A dikali dengan B, maka hasilnya itu adalah 56. Ini adalah penyajian dari beberapa variabel. Nah, itu semuanya bisa kita lakukan. Kalau kita menggunakan kurung, kurang, menggunakan pembagian, itu adalah sangat dasar, dan itu adalah penjumlahan matematika yang nantinya ada di command Windows. Seperti pembagian. Seperti pembagian seperti ini. Ketika kita ulangi lagi ya, nah kita selanjutnya membuat pembagian dari beberapa variabel, sama A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Maka kita juga bisa membuat variabel C sama dengan A dikali B, maka hasilnya 20. Nah, kita mencoba membuat variabel Z, di mana variabel Z ini kita buat variabel C dibagi dengan 5, hasilnya akan menjadi 4. Nah, ini adalah bentuk dari konsep komputasi matematika yang terdapat pada MATLAB. Mungkin untuk video pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Besok kita akan melanjutkan kepada yang lebih masuk kepada materi yang lebih mendalam, seperti penggunaan metrik dan lain sebagainya. Nah, kita hapus, dan mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan pada tutorial pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.